Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Baik, kita ketemu lagi. Mungkin yang kemarin ketemu sama ibu untuk wawancara belum lihat mukanya. Sekarang kita sudah bertatap muka walaupun lewat daring. Namun kali ini ibu akan memberikan materi mengenai ekstrakurikuler ya. Ibu berharap dengan materi ekstrakurikuler ini disampaikan, kalian bisa menyalurkan bakat dan juga minat kalian. Hobi kalian kemarin apa bisa disalurkan sehingga akan menjadi bukan hanya menjadi hobi yang terpendam, tetapi akan menjadi prestasi. Selamat mengikuti, selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di hari Jumat untuk menyampaikan atau untuk menyimak materi MPLS, yaitu ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMP Negeri 8? Yuk mari kita simak dengan Ibu. Untuk mengetahui ada apa ekstrakurikuler yang ada di SMP 8, sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu mengenai pengertian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu apa sih? Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar pada umumnya. Nah, ekstrakurikuler itu dibagi menjadi dua. Satu, ekstrakurikuler wajib. Dua, ekstrakurikuler pilihan. Apa yang dimaksud ekstrakurikuler wajib? Yaitu ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, ya, tanpa terkecuali. Kemudian ekstrakurikuler pilihan itu adalah program ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi boleh memilih sesuai dengan kesukaan dan juga bakatnya. Sekarang fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler. Apa sih fungsinya ikut ekstrakurikuler itu? Ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pengembangan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler itu dapat atau mampu mengembangkan kreativitas dari peserta didik sesuai dengan potensinya, sesuai dengan bakatnya, dan sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian fungsi yang kedua ada namanya fungsi sosial, yaitu kegiatan ekstrakurikuler juga mampu mengembangkan rasa bertanggung jawab pada peserta didik. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi rekreatif. Apa itu fungsi rekreatif? Yaitu ketika peserta didik ikut ekstrakurikuler, diharapkan itu mampu mengembangkan suasana rileks, suasana santai, suasana yang menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian fungsi yang keempat yaitu persiapan karir, yaitu kegiatan ekstrakurikuler juga dapat mengembangkan karir ke depan dari peserta didik. Prinsip dari kegiatan ekstrakurikuler di sini ada 6. Yang pertama, kegiatannya dilakukan secara individu, yaitu sesuai dengan bakat dan minat setiap peserta didik. Kemudian kegiatannya dilakukan secara berkelompok, yaitu format kegiatannya itu disusun berkelompok. Contohnya, basket itu nggak mungkin individu, basket itu harus satu tim. Ya, kalau yang individu itu misalnya tinju, itu individu. Kemudian apalagi misalnya catur, itu individu. Kemudian prinsip yang lain ada keterlibatan aktif. Apa itu keterlibatan aktif? Keterlibatan aktif itu bahwa di kegiatan ekstrakurikuler ini menuntut keikutsertaan dari peserta didik secara penuh. Jadi peserta didik harus aktif. Tidak bisa kalau mau ikut voli tapi diem saja, tidak mau ikut latihan, tidak mau tahu jadwal volinya, ya. Kemudian prinsip yang lain yaitu menyenangkan.
Nah, tadi karena ini sesuai dengan hobinya, sesuai dengan bakatnya, diharapkan ekstrakurikuler ini membuat suasana yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian prinsip yang kelima yaitu etos kerja. Prinsipnya, kegiatan ekstrakurikuler ini ingin membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. Prinsip yang keenam, prinsip kemanfaatan sosial, yaitu ekstrakurikuler ini mempunyai prinsip dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi ketika kalian nanti ikut lomba, ketika nanti kalian ada kegiatan, itu untuk kepentingan masyarakat, membawa nama baik sekolah, membawa nama baik kecamatan, membawa nama baik daerah. Sekarang format kegiatannya. Nah, tadi format kegiatannya ada yang namanya individual, ada yang namanya kelompok, ada yang namanya klasikal, ada yang namanya gabungan, dan yang format lapangan. Kalau yang individual tadi yang Ibu sudah contohkan, misalnya catur, ekstrakurikuler catur itu individual, tidak bisa berkelompok. Kemudian kalau yang kelompok yang tadi sudah bisa kita terawang bersama, ada basket, itu harus satu kelompok, tidak mungkin akan menang satu orang, pasti harus satu tim. Kemudian futsal, ya, sepak bola sama. Ada juga yang klasikal. Klasikal itu yang diikutinya banyak, misalnya satu kelas, ya. Kemudian ada yang gabungan. Ekstrakurikuler gabungan, apa contohnya? Seperti pramuka atau pendidikan kepramukaan. Kemudian format lapangan. Apa itu format lapangan? Yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti satu orang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau kegiatan lapangan. Sekarang ada dua macam ekstrakurikuler di SMP Negeri 8. Yang pertama namanya ekstrakurikuler wajib, biasa disingkat ekskul wajib. Apa itu ekskul wajib? Tadi yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Namanya ekskul wajibnya di SMP 8 adalah pendidikan kepramukaan. Jadi setiap anak siswa kelas 7 itu wajib mengikuti ekskul pendidikan kepramukaan. Yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan ada apa saja di SMP 8? Ada pramuka, ada PMR, ada PKS. PMR itu palang merah remaja. Kalau PKS itu adalah patroli keamanan sekolah. Terus ada Paskibra atau pasukan pengibar bendera, atau ekstrakurikuler keagamaan, itu ada BTQ, baca tulis Quran, ada kaligrafi, ada tahfiz. Kemudian ada ekstrakurikuler kesenian, ada seni musik, kita punya gamelan. Ada seni tari, kita biasanya mengembangkan tarian-tarian, ya. Kemudian ada juga seni suara, yang hobi menyanyi, yang suka lomba nyanyi, silahkan boleh gabung di ekstrakurikuler kesenian. Kemudian ada ekstrakurikuler olahraga, banyak sekali di SMP 8 yang ekstrakurikuler pilihannya di olahraga. Di antaranya ada pencak silat, ada karate, ada taekwondo, ada bola voli, ada bridge atau permainan kartu, ada basket, sepak bola, tenis lapangan, bulu tangkis, tenis meja, atletik, dan juga catur.
Ya, bisa dilihat di sini ada gambar-gambar mengenai kegiatan-kegiatan dari ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 8. SMP 8 selalu tampil di depan untuk mengibarkan panji kedisiplinan, cahaya dari pendidikan. Yuk kita gapai ilmu pengetahuan, bekal di masa depan. Singkirkan semua tantangan, itu makna pendidikan. SMP 8 penuh dengan pengabdian, itu semuanya jadi kesepakatan pelaksana pendidikan. Tuturi handai. Nah, tadi dari yang pembahasan dari awal dari apa itu ekstrakurikuler, terus prinsipnya apa, terus fungsinya apa, sebenarnya kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya itu cuma dua, tujuan dan manfaat ikut ekskul itu apa ya? Nah, perlu kalian tahu bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler diadakan di sekolah ada 3 macam. Yang pertama itu melatih sikap disiplin, sikap kejujuran, sikap kepercayaan, dan sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kemudian yang kedua, memberi peluang agar memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian yang ketiga, memberikan peluang untuk dapat mengembangkan prestasinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian manfaat kegiatan ekstrakurikuler apa saja? Yang pertama, menumbuhkan jiwa kompetitif atau jiwa bersaing secara sehat. Jadi bagaimana caranya untuk lomba, untuk menang, tetapi dengan cara yang sehat. Kemudian siswa diharapkan terlatih dalam organisasi. Siswa juga terlatih menjadi seorang pemimpin. Siswa terlatih berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan, baik lingkungan yang ada di luar maupun di dalam sekolah. Setelah tadi dijelaskan, ayo mulai tentukan pilihan kamu. Mau ikut ekstrakurikuler apa? Nanti diisi ya formulirnya. Ayo memilih. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalian sudah menyimak materi mengenai ekstrakurikuler. Jangan lupa nanti diisi Google Form-nya ya untuk memilih ekstrakurikuler apa yang kalian pilih. Namun karena masa pandemi, selama pertemuan tatap muka belum diizinkan oleh pemerintah, maka ekstrakurikuler untuk sementara ditangguhkan. Ketika nanti sudah dapat izin dari pemerintah untuk pelaksanaan tatap muka, insya Allah kita akan laksanakan ekstrakurikuler di SMP Negeri 8. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.